semua, baik guru, orang tua, murid, terhadap kelangsungan pelatihan ini di batch-batch sebelumnya. Itu kami tampung semua, Bapak dan Ibu, ditampung semua oleh pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta, lalu kami bahas satu-satu gitu ya, bagaimana kemudian feedback-feedback umpan balik ini tuh bisa kita tanggapi dengan baik, dan kemudian di batch-batch berikutnya kita punya pelatihan yang juga bisa jadi lebih baik, lebih menyamankan Bapak dan Ibu semua gitu ya. Karena kita sama-sama tidak mau pelatihan itu jadi beban gitu ya. Harusnya kan pelatihan ini justru betul-betul membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan pertemuan tatap muka terbatas, bukan malah menjadi beban gitu ya. Nah, itu yang kemarin kita mau evaluasi juga gitu. Kita coba adjust atau sesuaikan bebannya biar akhirnya nuansa pelatihannya itu tetap menyenangkan ya, bukan melelahkan. Nuansa pelatihannya itu adalah penuh sukacita gitu ya, bukan ketegangan gitu ya, dan bukan juga kelelahan karena mungkin mengerjakan modul-modul yang banyak, atau mungkin ada komunikasi-komunikasi misalkan kepada orang tua yang mungkin kurang pas gitu ya, sehingga akhirnya cenderung jadi saling menekan satu sama lain. Padahal sekali lagi niat kita bukan untuk itu gitu. Niat kita sama-sama ingin melakukan PTM terbatas ini dengan sehat dan menyenangkan buat semuanya gitu ya. Nah, di pagi hari ini juga insya Allah Pak Putoyo sebagai Kepala Bidang SMP SMA dan yang juga menjadi koordinator dalam proses PTM terbatas ini juga akan bergabung bersama kita. Mungkin Pak Putoyo sudah hadir di sini, Pak. Saya coba cek dulu ya, Pak Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, silakan mungkin Pak Putoyo bisa memberikan arahannya seperti biasa Pak tentang proses asesmen dan pelatihan ini. Oke, suara saya terdengar? Terdengar Mbak Wita? Terdengar Pak, silahkan lancar Pak. Lancar ya. Sudah mulai belum? Sudah Pak, sudah. Kita bisa lanjut ke arahan dari Bapak, silakan Pak seperti biasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam semangat, salam penuh ceria, salam penuh kegairahan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik di DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu mungkin ada Bapak Ibu pengawas yang hadir bersama-sama, juga PIC di masing-masing wilayah di Sudin, Pendidikan Wilayah 1 dan 2, juga Kepulauan Seribu. Saya hormati juga dari tim di sekolahmu. Ya. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkenannya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka persiapan PTM terbatas tahap 4 sebetulnya ini ya, udah tahap 4 ya. Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa dari apa yang sudah kita lakukan. Peserta pelatihan kali ini ada 3.000 lebih ya. Ada 3.000 lebih, ada sebagian 301 yang hari ini menambahkan kemampuannya ya. Bukan istilahnya remedial ini, tapi saya sebut dengan menambahkan kemampuannya ini biar lebih keren lagi. Dan syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini sedang PTM di DKI Jakarta ini keren sekali, sehingga izin Pak Haji. Jadi perkembangan PTM ini sangat luar biasa.
teman-teman, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah sangat bersemangat untuk membuka PTM terbatas ini. Ini terlihat dari jumlah-jumlah yang mengikuti pelatihan. Pelatihan di tahap 2 itu 2.175 dan itu alhamdulillah semuanya berhasil ya. Ada 86% berhasil dan ada sedikit yang itu sebetulnya bukan nggak berhasil, cuman dikit lagi gitu ya, dikit lagi gitu, dikit lagi. Dan semuanya saya nyatakan itu berhasil gitu ya. Kemudian di tahap yang pelatihan tahap ketiga itu ada 1.900-an lebih itu yang mengikuti pelatihan dan mudah-mudahan ini juga lulus semua gitu ya Mbak Wita ya. Dan juga yang sekarang ini 3.000 lebih. Nah, dan nanti ada pelatihan yang mungkin kelima dan keenam. Saya pikir yang kelima ini dihabisin aja semua sekolah nanti ikut pelatihan karena juga dari hasil-hasil yang kita evaluasi dari kegiatan kita sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada sekolahmu yang telah berjibaku dengan teman-teman semua, memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua untuk kita semua menjadi siap melaksanakan PTM ini. PTM ini tidak hanya artinya kita membuka sekolah begitu saja, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu adalah protokol kesehatan. Bahwa kita semua harus melaksanakan protokol kesehatan itu. Protokol kesehatan itu harus dilakukan untuk apa? Untuk yang bagaimana gitu ya. Pertama, kesiapan dari infrastruktur. Kedua, kesiapan dari timnya sendiri. Ketiga juga bagaimana kita melaksanakannya. Jadi kesiapan infrastruktur, kemudian kesiapan dari timnya, kemudian kesiapan dari kita yang berada di lingkungan itu. Nah, itulah yang Bapak Ibu yang diserap oleh asesmen 1 dan asesmen 2. Sebetulnya begitu Bapak Ibu, kita ingin supaya kita semua ini benar-benar siap gitu. Jadi tidak gegabah untuk membuka satu PTM, tapi kita mempersiapkan diri banget gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan pelaksanaan ini, maka kita bekerja sama dengan sekolahmu dan alhamdulillah sekolahmu memberikannya ini kepada kita secara cuma-cuma Bapak Ibu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan kemarin dengan 11 modul yang harus diselesaikan, kemudian luar biasa pesertanya sampai hampir 200.000 orang. Dan ini pesertanya sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semangat kita keren, gitu ya, semangat kita keren. Dan kita akan berkerjaan memang, kita akan meningkatkan berapa banyak yang harus dibuka sekolah ini tentunya semakin cepat, semakin bagus. Oleh karenanya pada kesempatan ini yang 3.000 sekian orang yang sekolah yang mengikuti ini harapannya ikuti dengan sebaik-baiknya karena ini adalah sebuah pengalaman untuk yang nantinya kita akan terapkan di dalam PTM terbatas itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa evaluasi kita lakukan sehingga nanti ada mungkin kabar-kabar yang kemarin kok 11 modul gitu ya, sekarang kok sekian modul. Nah, ini karena habis hasil dari evaluasi ya, hasil dari evaluasi kita agar teman-teman tidak merasa terbebani oleh pelatihan ini. Tapi menurut saya sebetulnya bukan terbebani kita ya. Kita ini perlu perjuangan sebetulnya untuk bisa melakukan kegiatan yang lebih baik gitu ya. Nah, oleh karenanya nanti walaupun nanti yang diwajibkan itu berapa modul, tentu modul-modul yang lain mungkin oleh sekolahmu tidak ditutup sehingga teman-teman yang mau ngerjakan silahkan gitu ya. Nanti untuk yang lain mungkin bisa di ini sehingga teman-teman juga punya pengalaman yang sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Dan saya yakin modul-modul yang terpilih pun ini oleh sekolahmu sudah dipertimbangkan untuk bahwa kita sudah siap melakukan pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu, ketentuan satuan pendidikan untuk PTM terbatas itu kriteria murid guru yang dapat mengikuti pembelajaran campuran pertemuan tatap muka ini tentunya yang pertama
murid itu mendapat izin orang tua, kemudian sehat, semuanya di rumah itu sehat gitu ya. Kalau nanti ternyata ada di sana di rumah ada yang sakit, ya udah pada saat itu nggak usah masuk saja, daripada artinya kalau terjadwal dalam PTM nanti ya anak tersebut memilih saja untuk melakukan BDR. Kalau ada keluarganya yang sakit, bukan dianya yang sakit saja, kita harus waspada seperti itu. Jadi ini bukan melarang ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan melarang yang orang keluarganya sakit untuk tidak ke sekolah, tapi ini adalah jaga-jaga. Tentu pemahaman tentang ini sangat diperlukan sekali ya. Kita semuanya kekompakan antara orang tua dan sekolah ya, dan murid itu menjadi bagian penting ya. Jadi nanti tidak ada istilahnya wah ini nanti tanggung jawab siapa, bukan seperti itu. Ini ayo kita tanggung bersama, ayo kita jaga bersama protokol, dan juga ayo kita tingkatkan pelayanan pendidikan nanti. Dalam konteks pelayanan pendidikan ditingkatkan, nah ini tugas dari Dinas Pendidikan bersama sekolahmu, kita berkolaborasi untuk menjadikan itu ya Bapak Ibu, tambahan untuk menjadikan itu semua. Nah, juga demikian tentang guru ya. Gurunya harus sehat dan sudah divaksin. Jadi kalau sudah pusing-pusing atau flu-flu dikit gitu ya, ya udah izin diganti dengan yang lain gitu ya. Dan mudah-mudahan semua itu bukan karena terpapar ya. Tolong dijaga protokolnya banget ya, 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu harus menjadi bagian kehidupan baru kita saat ini. Kemudian PTM ini juga akan dibuat di semua jenjang ya. Nah, berkaitan dengan ekskul sementara ini ditiadakan dulu. Sementara Bapak Ibu sekarang DKI sudah ditetapkan sebagai level 2, maka percepatan harus kita lebih cepat lagi nih. Dalam tempo hari ini mungkin akan ada kebijakan baru lagi berkait dengan percepatan untuk buka sekolah. Oleh karenanya di materi-materi di sekolahmu juga menjadi kita sesuaikan untuk mengejar itu, gitu ya Bapak Ibu. Namun demikian, saya mohon kepada sekolahmu untuk tetap membuka modul-modul itu dan bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian, dan juga pada saat itu bisa dipelajari juga teman-teman bisa, atau Bapak Ibu guru, orang tua dan siswa bisa belajar tentang itu, sehingga benar-benar pada saat PTM itu tetap kita bisa gitu ya. Dan pembelajaran yang dilakukan saat ini nanti pada saat buka itu tetap 1 kali seminggu ya, dengan yang lainnya dilakukan secara PDR ya. Kebijakan-kebijakan melalui Pemprov DKI nanti akan disampaikan kepada semuanya. Saat ini kita baru menambah jumlah sekolah, dan kemudian nanti kita akan menambah jumlah hari. Dan saat ini juga selalu dilakukan Bapak Ibu namanya active case finding. Sekolah-sekolah yang sudah melakukan PTM dilakukan swab secara periodik dan secara tiba-tiba dari puskesmas langsung koordinasi dengan sekolah, langsung dilakukan hari itu active case finding. Ditemukankah kasus? Nah, pada saat ditemukan kasus, maka puskesmas akan men-tracing kemana saja itu. Sampai tracing itu dinyatakan terkendali, baru sekolah akan mulai kembali. Jadi pada saat ditemukan sebuah kasus, nanti sekolah akan tutup minimal 3 kali 24 jam minimal. Jadi kemudian nanti ditetapkan oleh Dinas Kesehatan apakah kita sudah bisa mulai lagi dengan pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari semua apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hal yang paling utama untuk kita adalah keamanan dan kesehatan warga sekolah. Keamanan dan kesehatan warga sekolah. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, sehingga learning loss itu menjadi tidak terjadi gitu ya. Walaupun sekarang ini sudah banyak terjadi, namun demikian sebetulnya saling tutup menutup
ya, saling tutup menutup. Saat ini tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung, tapi secara tidak langsung kita semua telah belajar dalam situasi kondisi yang sekarang ini. Maka kita sanggup dengan Zoom, kita sanggup dengan pembelajaran yang lain, itu karena kita belajar saat ini. Pembelajarannya berganti, kita running cost mungkin dari sisi yang lain, tapi kita dapat percepatan di sisi yang lain. Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti pelatihan, ikuti pelatihan ini sampai penuh, sehingga dan juga kalaupun nanti modul-modulnya sudah ada dikurangi, namun demikian ambil modul-modul itu, habisin semua supaya kita benar-benar memahami semuanya. Ya, Bapak Ibu, kita akan percepat pembukaan sekolah ini, dan dalam Oktober ini mudah-mudahan 100% sekolah di DKI sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan 1 kali seminggu pertemuan. Berikutnya setelah 100%, kita akan tingkatkan apakah 2 hari seminggu dan seterusnya. Ini kita tunggu hasil evaluasi juga umpan balik dari seluruhnya yang terkait dalam pelaksanaan PTM terbatas ini. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti kegiatan ini. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putoyo, semoga sehat selalu. Dan tadi arahannya betul-betul mencerahkan dan memotivasi ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan itu jadi penyemangat betul-betul untuk kita semua. Pak Putoyo mungkin kalau ada agenda lain nggak apa-apa Pak kalau mau off, karena setelah ini emang cukup teknis gitu, dari saya juga Ya, cukup gitu ya Pak. baik. Terima Iya. kasih Terima Mbak Lita, kasih. terima Terima kasih seluruh kasih. peserta. Ikuti kegiatan ini sampai tuntas dan Ya. saya yakin pasti bisa. Amin, Jakarta emang amin. keren. Ya, Amin, amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Bapak Ibu Iya, sekalian, sehat selalu. terima kasih Pak. Sehat-sehat semua. Baik, Bapak dan Ibu, saya melanjutkan dari Pak Putoyo tadi. Jadi di sosialisasi hari ini kita akan bagi ke 2 bagian ya, Pak Bu ya. Yang pertama adalah sosialisasi untuk satuan pendidikan yang diundang pelatihan di tahap keempat, ya, yang undangannya ada di undangan pelatihan tahap keempat. Itu adalah bagian pertama sosialisasi ini. Bagian yang kedua nanti adalah untuk yang remedial dari tahap kedua, gitu ya. Jadi mohon sabar. Jadi akan ada info yang saya sampaikan terlebih dahulu untuk yang pelatihan tahap 4 ya. Tapi nanti infonya sebenarnya relatif akan sama dengan yang remedial yang tahap 2 gitu ya. Tapi ada informasi khususnya untuk yang tahap kedua. Nanti saya taruh di belakang ya Pak Bu ya. Sekarang kita khusyuk dulu untuk yang pelatihan tahap 4 gitu. Di sini di surat undangan sudah ada 3.349 satuan pendidikan. Ya, kita akan melenggarakan pelatihan dari tanggal 27 September hari ini sampai tanggal 5 Oktober 2021. Dari 3.349 itu mayoritasnya memang di jenjang PAUD dan SD. Ini bisa dipahami karena sebelum-sebelumnya jenjang PAUD dan SD ini masih ditahan-tahan ya Pak Bu ya gitu untuk bisa ikut, karena memang ada banyak pertimbangan kesehatan. Nah, tapi sekarang kita akan coba buka juga untuk yang PAUD dan SD. Nah, ini untuk yang undangan pelatihan tahap 4. Nah, berikutnya adalah untuk yang nanti remedial tahap 2. Silahkan slide berikutnya. Nah, ini untuk yang remedial tahap 2, kemarin ada 301 satuan pendidikan. Nanti saya akan sampaikan di akhir ya Pak Bu, apa sih penyebab belum lulusnya? Apa sih penyebab harus ikut remedial gitu ya. Saya kasih bocoran sekarang sedikit gitu ya. Ternyata banyak sesederhana belum mengisi formulir satuan pimpinan
formulir pimpinan satuan pendidikan, Bapak dan Ibu. Jadi hanya cukup mengisi formulirnya aja rata-rata. Nah, ini kayaknya kemarin pimpinan satuan pendidikannya mungkin agak skip gitu ya untuk mengisi formulir pimpinan satuan pendidikan gitu. Ada juga sih yang beberapa yang kurang di muridnya dan lain-lainnya, tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi insya Allah tenang dulu saja. Nanti saya akan ceritakan dengan detail bagaimana proses untuk yang remedial. Tapi ini nanti ya Pak Bu ya, di ujung akhir dari sosialisasi ini. Kita akan mulai untuk yang sosialisasi pelatihan tahap 4 dulu. Oke, silahkan slide berikutnya Mas Irfan. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, salah satu perubahan terbesar di batch 4 ini. Dari yang sebelumnya, kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah dengar dari sekolah dan madrasah di batch sebelumnya, modul PTK Merdeka Belajar itu sampai 11 modul. Kali ini kita pangkas menjadi hanya 3 modul. Nah, jadi pada minggu ke-1, yaitu hari ini sampai tanggal 30 September, itu minggu ke-1 ya Pak Bu ya, PTK, pendidik dan tenaga kependidikan di dalam satuan pendidikan, itu diminta menyelesaikan 3 modul. Ya, 3 modul PTKMB dan ISB. PTKMB itu adalah PTK Merdeka Belajar, ISB adalah intervensi siap belajar. PTK-nya ya, dalam hal ini perlu menamatkan 3 program belajar ini hingga 100%. Ya, hingga 100%. Dan kalau sudah 100%, sudah pasti mendapatkan 3 sertifikat. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, PTK-nya perlu menamatkan 3 program belajar dan mendapatkan 3 sertifikat. Ya. Nah, program belajarnya atau modulnya itu bisa didapat di mana? Modulnya semua digital, online, ada di platform sekolah.mu, di tautan bit.ly/pelatihan-PTMT4. Ya, ini di link ini, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat program belajarnya. Nanti kami juga akan tunjukkan di slide-slide berikutnya. Gitu ya. Nah, yang paling penting juga adalah pastikan nama lembaga yang Bapak daftarkan ke dalam platform pada saat mendaftar itu sama persis dengan nama lembaga yang tercantum di undangan. Ya, sama persis dengan nama lembaga yang tercantum di undangan. Jadi misal Pak Bambang Susatyo gitu ya, masuk ke dalam, mendaftar ke dalam platform sekolahmu, ke dalam modul, ada nama lembaga. Nah, nama lembaganya itu perlu sama persis dengan undangan. Misal, Pak Bambang itu dari SMA Negeri 3 Jakarta. Ya. Tapi di undangan tulisannya SMAN 3 Jakarta. Maka Pak Bambang perlu memasukkan SMAN 3 Jakarta. Gitu. Jangan memasukkan SMA Negeri 3 Jakarta. Nanti jadi berbeda pada saat pengolahan datanya. Oh, belum kebayang, Bu. Pengen dong dipraktekin. Tenang, kita ada video tutorialnya ya untuk bagian tersebut. Silahkan nanti Bapak dan Ibu juga bisa akses di bit.ly/video strip tutorial strip PTMT 4. Ya. Ini kalau Bapak dan Ibu nggak sempat mencatat, ya, saya sarankan di foto atau di screenshot cepat gitu ya. Kalau emang biar lebih tenang gitu mengikuti sosialisasi ini. Nah, yang kedua ya, ini tuh formulir penting sekali. Jadi yang pertama ada modul,
belajarnya dan ada formulirnya, Pak Bu. Modulnya digital, ada di platform sekolah.mu. Yang satunya lagi ada formulir. Ya. Nah, formulir ini silahkan diakses di link-link di bawah ini. Untuk yang PTK, silahkan mengisi formulir di bit.ly/PTK-PTMT4. Untuk yang pimpinan, silahkan mengisi formulir di bit.ly/pimpinan-PTMT4. Nah, kami menggarisbawahi sekali terkait dengan formulir pimpinan Satpen ini. Pastikan pimpinannya mengisi formulirnya dengan tepat. Bagaimana cara pengisiannya, saya akan ceritakan nanti di slide-slide berikutnya. Tapi saya mau menekankan dulu, tolong diingatkan kepada semua pimpinannya untuk mengisi formulir pimpinan satuan pendidikan dengan tepat. Ya, yang PTK-nya juga sama. Isi formulirnya, dan semuanya cukup diisi satu kali. Jadi nggak perlu diisi berulang-ulang kali gitu ya Pak Bu ya. Cukup diisi semuanya tuh formulir diisi satu kali aja. Gitu. Oke, nah yang berikutnya. Proses cut-off minggu pertama akan dilakukan pada hari Kamis 30 September 2021 pukul 15. Hasil pelatihan sementara akan diumumkan pada sesi checkpoint yang berlangsung pada Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 9.30 WIB. Jadi dari tanggal 27 hari ini sampai hari Kamis tanggal 30 September jam 3 Pak Bu, diusahakan tamatkan semua modulnya. Nanti hari Kamis jam 3 akan bahasanya tuh di cut off. Jadi diambil dulu datanya. Diambil dulu datanya, kami olah dulu. Nah, hari Sabtu kami akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Ini loh hasilnya dari hari Senin sampai hari Kamis. Kalau masih ada yang kurang, Bapak dan Ibu bisa mengejarnya di minggu berikutnya. Gitu. Jadi sengaja kami membuat sesi checkpoint ini biar Bapak dan Ibu tahu, oh saya sudah sampai sini. Oh masih ada yang kurang. Jadi nanti saya bisa kejar di minggu berikutnya. Gitu ya. Nah, yang paling penting adalah yang akan muncul di hari Sabtu itu adalah hasil dari hari Senin sampai hari Kamis. Kalau Bapak dan Ibu mengerjakannya di hari Jumat, hasilnya tidak akan muncul di hari Sabtu, tapi akan muncul di hasil akhir nanti, gitu ya. Yang cenderung bikin deg-degan, gitu kan, karena nggak tahu udah nyampe mana. Jadi sekali lagi kami menyarankan untuk menyelesaikannya di hari Senin sampai Kamis, gitu sehingga Bapak dan Ibu juga lebih tenang. Hari Sabtunya langsung kelihatan, oh ternyata saya udah sampai sini, ada yang belum, ada yang kurang, berarti minggu depan saya tambahin di sebelah sini gitu ya. Itu yang kami sarankan. Oke. Slide berikutnya, Mas. Nah, ini tautan program belajarnya ya. Page-nya atau halamannya itu ini Bapak dan Ibu ya, bit.ly/pelatihan-PTMT4. Ya, nanti Bapak dan Ibu akan melihat modul-modulnya yang ada di dalam situ. Ya, tinggal diklik modul-modulnya lalu mendaftar ke dalam setiap modulnya. Oke. Dan melanjutkan ya, melanjutkan sampai selesai pelatihannya. Ya, oke. Selanjutnya silahkan. Nah, kalau yang tadi PTK-nya ya, Pak Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian murid dan orang tuanya. Nah, kami tekankan terlebih dahulu bahwa pelatihan murid itu hanya untuk murid di jenjang SMP, SMA, SMK, dan madrasah sederajat. Jadi PAUD dan SD dan madrasah sederajatnya itu tidak perlu mengikuti modul murid. Ya, tidak akan dihitung modul muridnya. Gitu. Sedangkan orang tua itu akan
semua jenjang. Jadi dari PAUD sampai SMA, SMK, dan madrasah sederajat, itu akan dianjurkan untuk mengikuti modul orang tua. Oke, nah untuk modul murid ada yang judulnya Cara Belajar Seru Blended Learning. Ya, silahkan tautan program belajarnya juga ada di bit.ly/program strip murid strip PTMT 4. Formulirnya juga perlu diisi. Jadi jangan lupa ingatkan kepada setiap murid SMP, SMA, SMK, dan madrasah sederajatnya untuk juga mengisi formulirnya. Oke, lanjut. Untuk yang orang tua atau wali murid, ya, ada modul bernama mendampingi anak blended learning. Silahkan nanti orang tuanya bisa dianjurkan, diajak untuk mengikuti program belajar bit.ly/program strip ortu strip PTMT 4 dan mengisi formulir juga. Ada formulir untuk orang tuanya. Jadi jangan lupa tetap ada dua ya Pak Bu, ada modul dan ada formulir. Nah, dua-duanya perlu diisi. Tapi yang formulir cukup diisinya 1 kali aja. Jadi nggak usah diisi berulang-ulang kali. Gitu. Jadi diisinya cukup sekali, selesai. Gitu ya. Nah, udah. Baik program murid maupun program orang tua, itu juga sama. Akan kita cut off di Kamis 30 September jam 3 sore. Nanti hasilnya, hasil sementara ya Pak Bu ya, akan bisa kita lihat di hari Sabtu 2 Oktober jam 9.30 WIB. Gitu. Kita akan ada sesi live seperti ini lagi di hari Sabtu dan kita akan buka hasil sementaranya sehingga Bapak dan Ibu bisa ngejar kalau masih ada yang kurang. Gitu ya. Oke, semoga dapat dipahami Pak Bu. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, ini pelatihan PTK MBISB minggu kedua. Ya, PTK menghadiri sesi checkpoint, gitu ya. Sesi checkpoint hari Sabtu, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu sudah bisa lihat di link YouTube-nya juga. Kemudian ada sesi belajar pada hari Senin 4 Oktober 2021, itu juga ada di link YouTube-nya, gitu ya. Dan secara paralel PTK murid dan orang tua wali murid dapat menyelesaikan modul yang belum selesai, gitu. Lagi-lagi kami ingatkan, pastikan nama lembaga yang didaftarkan pada saat mendaftar platform pelatihan sama dengan nama lembaga pada saat di undangan. Gitu ya. Nah, jadi ini untuk yang minggu kedua, untuk yang minggu depan, Bapak dan Ibu, harapannya semua modul itu udah selesai di minggu ini. Sehingga minggu depan itu relatif hanya mengikuti beberapa sesi checkpoint saja dan sesi belajar live gitu. Tapi sebenarnya modulnya udah selesai di minggu ini gitu. Itu yang paling utamanya ya Pak Bu ya. Jadi modulnya baik orang tua, murid maupun PTK selesaikan dikejar di minggu ini. Jadi kalaupun masih ada sisa-sisa itu minggu depan gitu ya. Itu harapannya biar bisa lebih lowong buat Bapak dan Ibu semua. Ya, itu yang mungkin bisa disampaikan dan proses cut off akhirnya itu akan terjadi di 5 Oktober 2021 pukul 17.00 WIB. Jadi ingat hari Selasanya itu jam 5 sore gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu mengerjakan di atas itu, udah lewat waktunya. Kemungkinan besar juga modulnya udah akan kami tutup sementara karena akan dihitung kelulusannya. Nah, SK kelulusan maupun surat undangan remedial, amit-amit, mudah-mudahan nggak banyak yang remedial ya. Mudah-mudahan malah semuanya lulus, jadi nggak ada yang remedial sama sekali. Akan diinformasikan kemudian oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta. Gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu hanya akan bisa terlihat di SK kelulusan atau di surat undangan remedial. Gitu ya. Mudah-mudahan munculnya semua di SK kelulusan ya, Pak Bu. Kita berdoa bersama-sama, berikhtiar bersama-sama semuanya muncul di SK kelulusan.
Oke, lanjut halaman berikutnya. Nah, ini mengenai kriteria kelulusan. Nah, ini bakal rame ya. Mohon khusyuk Bapak dan Ibu. Jadi ini ada penyesuaian kriteria kelulusan untuk batch 4 dan seterusnya. Yang menarik adalah untuk yang sekolah atau madrasah lulus pemula. Gitu ya. Lulus pemula ini adalah lulus yang paling basic lah gitu ya Bu ya, Pak. Nah, apa sih syaratnya? Yang pertama, 15% PTK-nya itu tuntas 100% 3 program belajar. 15% ini artinya apa? 15% dari yang mengikuti PTM terbatas. Jadi misal, di sekolah Bapak dan Ibu ada 50 PTK. Ternyata yang kondisinya sehat, sudah vaksin, dan kawan-kawan, itu hanya 30 PTK. Nah, supaya lolos jadi lulus pemula, ya, 15% dari 30 itu harus menuntaskan 100% 3 program belajar. Nah, 15%-nya dari 30 berarti berapa? 4,5 ya, kita bulatkan jadi 5 orang. Jadi minimal 5 orang itu perlu tuntas 100% 3 program belajar. Nah, itu kalau jumlah PTK-nya 30 yang akan ikut PTM terbatas. Nah, sebaliknya ada sekolah yang kecil banget, PTK-nya paling cuma 10 gitu ya, ya 15% aja dari 10. Syukur-syukur 10-10-nya emang udah memadai untuk ikut PTM terbatas ya, artinya sudah vaksin dan kawan-kawan gitu. Itu kenapa kita tidak bisa memberikan angka absolut gitu ya, 5 atau 10 PTK, enggak, karena sekolah di DKI Jakarta kan sangat bervariasi ya Pak Bu, dari sekolah yang kecil sampai sekolah yang gede banget gitu. Dari sekolah yang muridnya cuma 10-20 siswa sampai yang 1.000 siswa lebih juga ada. Jadi tidak mungkin kita samakan dalam bentuk jumlah angka absolut, enggak. Jadi kita ambilnya persentasenya. Gitu ya. Nah, 15% PTK-nya tuntas. Yang kedua, muridnya itu 5% berpartisipasi di dalam program belajar yang tadi, yang buat murid. Ya, berpartisipasi itu apa? Sebenarnya nggak harus sampai 100% selesai, Pak Bu. Yang penting dia ikut aja dulu ke dalam programnya. Mungkin nanti dia akan pelajari lanjutannya kapan-kapan nggak apa-apa gitu ya. Yang penting modul belajarnya dia udah ada di handphonenya, ibaratnya gitu. Ya, kalau dia nggak kekejar untuk menyelesaikan sekarang nggak apa-apa, nanti selesainya nanti-nanti gitu. Nah, yang menarik adalah orang tua. Di batch saat ini dan ke depan, Bapak dan Ibu, orang tua itu tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Ya, sifat pelatihan orang tua adalah dianjurkan. Ya, saya tekankan lagi, mulai dari batch 4 dan ke depan, orang tua tidak menjadi syarat kelulusan, tapi dianjurkan untuk mengikuti pelatihan ini. Karena apa? Karena saya yakin kita sama-sama semua sepakat orang tua perlu sangat terlibat di dalam PTM terbatas ini. Tapi kalau sifatnya diwajibkan, mungkin memberatkan. Gitu kan ya. Jadi sifatnya anjuran. Ya, anjuran untuk mengikuti modul belajarnya. Nah, ini harapannya dari para Kepsek, guru, orang tua itu juga mengomunikasikannya dengan tepat ya, Pak Bu ya. Jangan sampai orang tua terasanya diwajibkan, padahal bukan diwajibkan, tapi dianjurkan. Gitu. Karena sifatnya penganjuran, maka jelek-jeleknya tidak ada orang tua yang ikut ke dalam modul pun, tetap sekolahnya bisa lulus level pemula. Gitu. Tapi kalau ternyata banyak sekolahnya berhasil melibatkan banyak sekali orang tua, gitu ya. Nah, dia akan bisa mendapatkan kriteria kelulusan yang lebih tinggi pastinya, gitu. Ya, jadi kita hargai, kita apresiasi yang memiliki keberhasilan lebih tinggi. Tapi bukan berarti kalau yang keberhasilannya rendah menjadi tidak lulus, khusus untuk modul orang tua. Gitu ya. Nah,
di peringkat-peringkat selanjutnya nanti Bapak dan Ibu bisa baca lebih detail. Intinya kalau peringkat-peringkat yang lebih lanjut, level-level kelulusan yang lebih tinggi gitu ya, maka itu bisa tentu saja angka keterlibatannya menjadi lebih tinggi. Misal sekolah madrasah lulus penggagas itu 30% PTK-nya, muridnya 10%, orang tuanya 10%, dan seterusnya. Ada level perintis lebih tinggi lagi dibanding dengan yang penggagas dan seterusnya, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, level pendobrak lebih tinggi lagi, Pak, Bu. Lebih tinggi lagi ya, 70% PTK, 25% murid, 25% orang tua. Penuntas lebih tinggi lagi, 85% PTK, 50% murid, 40% orang tua. Penggerak, nah ini yang paling ultimate ya, 100% PTK, 75% murid, dan 50% orang tua berpartisipasi dalam satu program belajar. Nah, terus ada yang belum lulus nih, tetap ada yang belum lulus, misalkan gitu ya, nanti ada yang tetap belum lulus. Nah, belum lulusnya kalau yang kriteria batch 4 dan kedepannya, itu lebih kepada kemungkinan besar PTK yang ikutannya kurang dari 15%. Atau ikutan 15% tapi nggak tuntas 3 program belajar, gitu ya. Yang kedua, murid di level SMP, SMA, SMK, dan madrasah sederajatnya juga kurang partisipasinya dari 5%. Cuma 2 ini kemungkinan tidak lulusnya. Kalau orang tua sama sekali tidak menjadi syarat kelulusan. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi peringan beban kita semua ya Pak Bu ya. Mudah-mudahan jadi Kepsek, jadi guru, jadi orang tua juga jadi lebih lega gitu. Sifatnya bukan mewajibkan tapi lebih kepada penganjuran. Syukur-syukur belajarnya jadi lebih enak, lebih tenang gitu ya. Dibandingkan dengan kalau dulu kesannya semuanya harus wajib gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini saya tekankan lagi, persentasenya diambil dari mana sih? Gitu ya, dari jumlah masing-masing warga satuan pendidikan yang akan mengikuti PTM terbatas. Contohnya tadi saya udah kasih tahu, kalau ada 50 orang PTK, cuma 30 PTK yang masuk kriteria, ya udah divaksin dan lain-lain. 20-nya katakanlah sakit atau belum vaksin atau apa gitu ya, bisa jadi ada yang cuti dan segala macamnya. Ternyata hanya 30 PTK yang bisa ikut PTM terbatas. Maka angka 15%-nya diambil dari 30 atau 4,5 orang atau dibuletin jadi 5 orang gitulah ya. Nah, perhitungan yang sama juga untuk murid dan orang tua. Mungkin murid di sekolahnya 1.000 orang, tapi yang sehat, yang udah vaksin, yang apa, dan segala pokoknya memenuhi kriteria yang di awal, mungkin cuma 500 gitu ya. Nah, kita akan hitung dari yang 500. Gitu. Nah, terus tahu angkanya dari mana? Nah, angkanya diambil dari angka yang dimasukkan oleh pimpinan satuan pendidikan di dalam formulir pimpinan satuan pendidikan. Oleh karena itu penting sekali pimpinan satuan pendidikannya mengisi formulir dengan tepat. Ya, saling mengingatkan di dalam sekolahnya juga. Mungkin kalau ada Pak Kepsek, Bu Kepseknya yang belum sempat ngisi, monggo diingetin untuk ngisi gitu ya Pak Bu ya. Nanti dibantu juga mungkin cara mengisinya seperti apa. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengisi formulir satuan pendidikan ya. Coba di slide berikutnya. Nah, ini contohnya ya, contoh perhitungan kelulusan satuan pendidikan untuk SMP, SMA, SMK, dan madrasah sederajat. Kenapa? Karena kalau SMP, SMA, SMK ada program muridnya, ya kan ya. Nanti saya akan kasih contoh untuk yang PAUD SD. Nah, contoh nih di formulir satuan pendidikan ya, Pak Bu ya, ada total jumlah guru yang memenuhi syarat, gitu kan ya. Diisinya 30. Total jumlah muridnya 300 gitu ya. Ini yang diisi. Ya, diisi sama pimpinan satuan pendidikannya. Ternyata ya pada saat data di dalam platform sekolahmu gitu, itu dari 30 PTK cuma 25.
yang mengikuti pelatihan dan lolos 100%. Tadi ya 3 modul. Terus muridnya dari 300 cuma 280. Nah, ortunya kita menganggap ortu itu sama dengan murid ya. Jadi kalau muridnya diisi 300, ortunya tuh juga 300 gitu. Nah, cuma 200. Nah, kita presentasikan 25 per 30, 280 per 300, 200 per 300, dapat deh persentasenya. Ternyata sudah di persentase ini, dan kalau ngelihat di slide-slide sebelumnya, dengan persentase seperti ini, maka sekolahnya lulus pendobrak. Gitu ya Pak Bu ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Silahkan. Nah ini contoh yang belum lulus. Nah kalau di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Masih sama, diisinya jumlah PTK-nya 30, jumlah muridnya 300. Ternyata yang ikut pelatihan cuma PTK-nya 5 gitu ya, terus muridnya cuma 10, ortunya 0. Sama sekali nggak ada yang ikut. Gitu. Kita hitung-hitung nih, tak tuk, dihitung-hitung. Oh, didapatlah persentase PTK-nya 16,7%, muridnya 3,3%, ortunya 0%. Nah, jatuhnya jadi belum lulus. Tapi karena apa? Karena yang muridnya kurang dari 5%. Gitu. Ortunya 0% nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau yang sekarang. Batch 4 dan 6 ke depan nggak apa-apa. Jadi yang bikin dia belum lulus apa? Bukan ortunya, tapi yang muridnya ini, yang merah ini. Gitu. Karena dia kurang dari 5%. Gitu ya. Lanjut contoh berikutnya ya. Nah, nih contoh berikutnya untuk yang PAUD SD Madrasah Sederajat. Ya. Sama, masukin, kita pakai contohnya sama aja semua biar gampang Bapak dan Ibunya. PTK-nya yang diisi nih di formulir satuan formulir pimpinan itu 30. Terus yang muridnya itu 300 ya. Ternyata yang ikut pelatihan cuma dan lulus 100% 3 modul cuma 5. PTK-nya. Ortunya nggak ikut sama sekali. Artinya apa? 300 murid, 300 ortu hitungannya. Gitu ya. Nah, jatuhnya udah 16,7% dan PTK-nya 16,7%, ortunya 0%. Jadinya lulus pemula gitu. Ini untuk yang PAUD SD. Lagi-lagi kalau PAUD SD kelihatan ya, nggak ada program muridnya. Jadi yang dihitung cuma PTK sama ortunya. Nah, tapi pasti pada nggak mau dong cuma lulus pemula. Saya yakin semuanya semangat pengen jadi lulus penggerak, betul? Nah, gimana caranya? Ya naikin, PTK-nya dinaikin, ortunya juga dinaikin. Tapi lagi-lagi bahasanya jangan mewajibkan ya Pak Bu ya, nanti jadi nggak enak ke orang tuanya. Bahasanya adalah penganjuran, gitu ya. Penganjuran, dianjurkan, jadi disemangat-semangatin aja gitu ortunya. Yuk biar kita sama-sama siap buat PTM terbatas gitu ya. Cuma jangan dibilang wajib, kalau ortunya nggak ikut kita nggak PTM terbatas. Nah jangan kayak gitu ya bahasanya ya. Biar kita sangat sama-sama enak gitu ya. Nah gitu. Begitu contohnya Pak Bu. Nah jangan khawatir, nanti semua presentasi saya hari ini, YouTube-nya itu bisa ditonton ulang dan dibaca ulang sama Bapak dan Ibu semua. Oke, sip. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini beberapa penyebab. Biasanya kalau satuan pendidikan belum lulus tuh kenapa sih gitu ya? Contohnya penulisan lembaga Pak Bu. Tadi saya udah ngingetin lagi kan, penulisan lembaga jangan sampai salah. Semuanya persis kayak undangan. Gitu ya. Kalau ada yang di platform sekolahmu kok kayak ada yang sama tapi nggak persis, di bawahnya bisa ditambahkan. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di video tutorialnya. Ya, ditonton aja nanti video tutorialnya, udah jelas kelihatan. Gitu. Terus yang kedua, kecelakaan berikutnya tadi, kepala satuan pendidikannya gitu ya, nggak mengisi formulir satuan pendidikan. Jadi susah, kita nggak bisa ngitung persentasenya yang tadi ya Pak Bu ya gitu. Jadi diisi sekali lagi. Dan yang kedua, data yang diisikan itu nggak sesuai gitu. Jadi suka baru ngeh, oh ternyata saya salah ngisinya gitu. Nah itu nanti pastikan lebih hati-hati lagi aja ngisinya gitu ya. Jangan sampai nanti yang diisikan itu beda sama yang diharapkan di lapangan
gitu. Nah, itu yang perlu lebih hati-hati aja. Terus orang tua dan muridnya juga masih suka skip ngisi formulir. Jadi yang penting adalah sertakan langsung modul sama formulir gitu ya Pak Bu ya. Jadi jangan dipisah, modul sama formulirnya barengan, biar sambil ortu dan murid ngisi modul, mempelajari modul, mereka juga ngisi formulir gitu. Terus yang berikutnya, email dan nomor ponselnya gitu ya, jangan berubah-berubah gitu. Ya, email dan nomor ponselnya itu harus sama dengan yang didaftarkan pada saat ke modul di pelatihan sekolahmu, dengan yang didaftarkan di formulir, itu semua sama. Jangan sampai ada yang beda. Ya, jadi mulai dari sekarang dipilih dulu, saya mau pakai email yang ini dan nomor telepon yang ini. Diingat-ingat passwordnya, gitu ya. Terus di save, gitu. Nah, jangan berbeda-beda, jangan berubah-ubah. Nanti kalau kita berhubungan dengan teknologi kan gitu ya Bu ya gitu. Teknologi teh ada bodohnya juga gitu ya kadang ya. Jadi beda satu huruf aja atau bahkan beda koma atau titik itu kalau di mesin mah nggak bisa kebaca, yang kayak gitu tuh dianggap beda aja gitu loh. Ya, nah itu perlu lebih hati-hati aja. Oke. Baik, berikutnya. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh para 300 satuan pendidikan yang hadir di hari ini. Kita masuk ke bagian kedua dari sesi sosialisasi hari ini. Ya, sudah ada informasi remedial pelatihan PTKMBISB PTM terbatas tahap 2. Bisa di bit.ly/status remedial PTMT2. Oke, bagian ini mungkin saya akan screen sharing ya kepada Bapak dan Ibu untuk nunjukin contoh-contohnya. Mas Irfan, biar saya yang screen share boleh ya? Oke, saya coba screen share ya Pak Bu ya. Oke, nah ini mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, Pak, Bu yang remedial, saya berharap kita semua bersyukur alhamdulillah gitu ya. Karena sudah ada perhitungan terbaru hasil kelulusan ini berdasarkan kriteria kelulusan terbaru. Ya, jadi alhamdulillahnya justru yang sebelum-sebelumnya banyak yang belum lulus karena jumlah orang tuanya kurang, justru berdasarkan kriteria kelulusan terbaru per hari Jumat minggu lalu, itu justru sudah banyak yang lulus gitu. Sudah semakin banyak yang lulus. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam formulir ini, formulir sheet ya atau Excel ini gitu ya, di tabel ini. Jadi misalkan nih Pak Bu, sebelum-sebelumnya mungkin kriterianya belum lulus gitu ya, dan akhirnya diminta untuk ikutan remedial hari ini. Tapi ternyata sudah ada yang misalkan seperti ini, baik orang tuanya udah lulus tapi lulus pemula dan PTK-nya lulus pendobrak. Jadi apa yang perlu dilakukan? Udah tinggal nunggu aja SKPTM terbatas selanjutnya, gitu. Ya, jadi untuk yang akhirnya nih di fase yang sekarang ternyata udah jadinya lulus, hanya perlu menunggu ke menunggu untuk SK berikutnya. Gitu. Ini contoh ya Bu ya, saya lihatin lagi ya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, ini contoh nih. Nah, ini contoh ya. Sebelumnya ini orang tuanya kan belum lulus ya, Pak Bu ya. Nah, dengan kriteria terbaru sudah jadi lulus pemula. Gitu. Dan PTK-nya lulus penggerak. Ya sudah, Bapak dan Ibu menunggu SKPTM terbatas selanjutnya aja. Ya, ditargetkan tanggal 4 Oktober ada pembukaan lagi untuk batch berikutnya. Nah, nanti kalau bicara SK, kami dari sekolahmu sejujurnya tidak punya kuasa ke sana ya, Pak Bu ya. Jadi mungkin nanti bisa tanya ke Pak Putoyo dan rekan-rekannya. Gitu. Nah, itu untuk yang tinggal nunggu SK dalam tanda kutip. Nah, tapi ada juga yang memang pada dasarnya masih banyak kurangnya gitu. Jadi contoh, ada yang memang belum ngisi nih formulir pimpinannya. Nah, ini yang banyak jadi kecelakaan
kita jadi nggak bisa menghitung kelulusannya gitu. Jadi silakan untuk yang bagian sininya nih, kolom G-nya belum mengisi, ya silakan diisi gitu, silakan diisi. Lalu kemudian untuk yang PTK-nya belum lulus, ya berarti tadi jumlah PTK-nya belum memadai gitu ya. Jadi silakan dinaikkan, diikut-ikutkan lagi PTK-nya gitu. Bisa jadi sebelum-sebelumnya juga belum lulus tuh, dalam artian belum selesai modulnya gitu ya. Silakan diisi lagi modul-modulnya gitu ya. Begitu juga yang murid, muridnya tetap belum lulus nih, terutama untuk yang jenjang SMP, SMA, SMK dan madrasah sederajat ya, gitu Bapak dan Ibu. Jadi muridnya belum lulus, jadi ya dinaikin lagi jumlah muridnya, silahkan gitu. Jadi menariknya nih ada yang nah kayak gini nih, orang tuanya lebih semangat dibanding muridnya ya kalau kayak gini ya. Jadi orang tuanya lulus pendobrak, artinya udah banyak orang tuanya yang ikutan, tapi muridnya belum, masih sedikit, masih di bawah jumlahnya. Jadi lebih semangat orang tuanya nih dibanding muridnya gitu ya. Nah itu dinaikkan lagi jumlah muridnya gitu ya. Modul-modulnya silahkan tetap linknya seperti link yang tadi sudah disampaikan, mengikuti ke yang batch 4 sekarang gitu. Begitu secara umum sepertinya gitu ya Pak Bu, nanti silakan dibaca lagi saja untuk untuk tabelnya gitu ya. Nah, tenang, nanti semuanya akan di-share dalam satu bentuk file PDF, Bapak dan Ibu bisa baca lagi dan download lagi ya. Oke. Boleh kita lanjut ke yang berikutnya, sama saya aja nggak apa-apa sekalian Mas Irfan, karena udah tinggal dikit juga. Oke. Nah, ini berikutnya Bapak dan Ibu, kalau ada, kemarin sebenarnya ada beberapa sekolah yang mengatakan, Mbak Wita, kita udah kok semua orang tuanya, muridnya, PTK-nya kita ikutin gitu ya, kita ajak-ajakin. Nah, tapi Pak Bu, bisa yang masuk ke dalam data di dalam platform itu kan nggak bisa kita rekayasa ya, artinya memang kalau yang masuknya segitu ya segitu gitu loh, apa adanya gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, kalau memang masih ada yang udah kayak yakin gitu ya, udah kok Mbak Wita, udah gitu ya. Nah, kami sediakan mekanisme untuk mengumpulkan sertifikat gitu. Artinya yang disebut dengan udah tadi itu, kumpulin aja, kita sekalian cek. Bener nih semua PTK-nya udah lulus modul-modulnya. Bener nih semua muridnya kalau untuk yang jenjang SMP, SMA, SMK tuh udah pada ikutan. Bener nih semua orang tuanya juga udah dianjurkan dan akhirnya pada ikut gitu ya. Cara kita menceknya hanya dengan mengumpulkan si sertifikat ini. Kalau sertifikatnya ternyata udah lengkap, ya udah gitu ya. Kita bisa checklist, artinya dalam artian ini udah memenuhi syarat. Tapi kalau ternyata dari bukti-bukti sertifikatnya pun ternyata tidak memadai, ya berarti sebenarnya hampir sama hasilnya dengan apa yang ada di dalam platform gitu. Nah itu kami ngundang Bapak dan Ibu kalau emang mau mengikuti proses kayak verifikasi ulang gitulah ibaratnya gitu ya. Kita udah segala macam, silahkan bisa mengumpulkan sertifikatnya dengan beberapa ketentuan seperti di bawah ini. Yang pertama, seluruh sertifikatnya itu dikumpulin Bapak dan Ibu oleh kayak mungkin satu admin gitu ya di sekolahnya gitu. Jadi jangan masing-masing disuruh ngirim, jangan, dikumpulin dulu di satu admin di sekolahnya gitu ya. Kemudian adminnya diminta untuk menyusun sertifikat-sertifikatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan ini. Jadi pakai satu folder Google Drive, cara nyusun di folder Google Drive seperti apa udah ada sebenarnya di sini. Lalu kirimkan ke email blendedlearningdki@edu.jakarta.go.id. Emailnya cukup dikirimkan satu kali, kolektif oleh satuan pendidikan. Sekali lagi kolektif, jadi jangan masing-masing guru ngirim, masing-masing orang tua ngirim, atau masing-masing murid ngirim, jangan gitu ya. Jadi kolektif.
Kalau dikirimnya masing-masing kita nggak bisa proses, Pak Bu, terus terang mohon maaf gitu ya. Kita nggak bisa proses kalau dikirimnya satu-satu. Kita hanya akan proses emailnya yang memang kolektif oleh satu satuan lembaga pendidikan gitu ya. Nah, pengiriman emailnya maksimal sama 5 Oktober 2021 pukul 17.00 WIB gitu, sama dengan deadline-nya. Nah, ini bahkan sudah ada contoh pengiriman emailnya. Jadi nama sekolahnya, NPSM-nya apa, dan tahapnya tahap berapa? Tahap 2 kah? Kalau tahap 2 remedial, tulis aja tahap 2 remedial gitu ya. Nah, udah ada contoh teksnya, silahkan diikuti. Nah, ini adalah link Google Drive-nya ditaruh di dalam emailnya. Gitu. Silahkan. Nah, ini adalah slide pamungkas gitu ya. Saya sarankan Bapak dan Ibu foto slide ini. Difoto aja slide ini. Jadi nggak usah terburu-buru. Difoto atau di screenshot slide yang terakhir ini. Ini adalah slide harta karun, ibaratnya gitu. Semua yang tadi saya ceritain, mulai dari link-link presentasi saya hari ini, itu semua ada di slide ini. Gitu ya. Link presensi juga sama. Ya, link presensi untuk sosialisasi hari ini, ada jenjang PAUD, SD, dan seterusnya. Silahkan, kalau nggak bisa diisi sekarang, masih bisa diisi nanti-nanti, maksimal sampai 24 jam. Jadi nggak perlu panik kalau nggak bisa ngisi sekarang. Kadang, begitu diserbu sama Bapak dan Ibu nih, formnya, jadi agak susah dibuka. Nah, jadi nggak apa-apa, nanti tenang-tenang aja diisi nanti jam 12, pas lagi makan siang istirahat juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kita masih buka form ini sampai 24 jam ke depan. Gitu. Lah, yang berikutnya adalah penting banget Bapak dan Ibu menghubungi call center kalau ada apa-apa, gitu ya. Kami juga sedang terus mempercepat responnya call center, gitu ya. Memang banyak sekali yang masuk, jadi emang bisa dibilang membludak sih Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu, kami menyarankan Bapak dan Ibu selesai dari sosialisasi ini, tenang dulu, gitu ya. Tenang dulu. Baca dulu apa yang udah saya ceritakan hari ini, presentasinya. Kalau perlu tonton lagi ulang videonya di YouTube gitu ya, bareng-bareng sama guru-guru yang lain gitu. Nah, kalau ada yang belum paham, baru Bapak dan Ibu ke call center. Ini banyaknya Bapak dan Ibu tuh nggak baca panduannya, nggak mengikuti video YouTube-nya, nggak ikut juga sosialisasinya, lalu pengen dituntun oleh call center betul-betul dari nol. Nah, itu yang meramaikan call center kita gitu loh. Padahal kalau Bapak dan Ibu mengikuti semua tahapannya dengan tenang dan seksama, semuanya sebenarnya sudah ada di dalam panduan maupun video. Kalau harus bertanya ke call center, itu betul-betul yang ibaratnya sudah tidak agak-agak sulit dipahami nih, jadi butuh tambahan informasi. Nah, itu baru ke call center. Gitu ya. Nah, itu jadi silahkan call center untuk teknis platform pelatihan itu ada di 0811 sekian-sekian. Untuk proses keseluruhan PTM terbatas itu ada di 0857 sekian-sekian. Bedanya apa sih? Nah, kalau yang teknis platform betul-betul teknis ya, Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang kendala pada saat mengikuti aplikasinya dan lain-lainnya. Sedangkan kayak kemarin ada yang ngelapor ke saya, Bu Wita ini kita ada apa? Merger sekolah gitu loh, saya lupa apa namanya, regrouping ya Pak Bu ya. Nah, itu terus terang saya dari sekolahmu nggak tahu apa-apa tentang regrouping sekolah-sekolah itu gitu. Nah, regrouping dan lain-lainnya itu hanya bisa dijawab oleh rekan-rekan Disdik langsung gitu. Nah, yang call center proses keseluruhan inilah yang akan dijawab langsung oleh teman-teman Disdik gitu. Nah, tayangan ulang sosialisasinya bisa disaksikan di tautan YouTube. Presentasi sosialisasinya juga sudah ada, silakan di-download di link ini, dan tonton tutorial pendaftaran program juga sudah ada di video ini. Gitu. Ya, cukup. Alhamdulillah kalau secara materi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sudah terbayang gitu ya. Kalaupun belum terbayang nggak apa-apa. Sekali lagi nggak perlu panik. Ya, ditonton ulang lagi aja YouTube-nya.
Terus tadi link-link untuk pendaftaran dan PDF-nya dibaca ulang lagi aja bersama-sama. Kita masih ada waktu sampai hari Kamis gitu ya untuk bisa lebih seksama mengikuti pelatihan ini. Di situ udah disampaikan link unduh panduannya seperti apa dan segala macamnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya ke call center. Gitu. Begitu mungkin dari saya ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sudah cukup memberikan gambaran umum. Nanti sekali lagi saya menyarankan untuk mempelajari secara seksama dulu di Bapak dan Ibu bersama-sama. Ya, kalau ada apa-apa di luar ini, nah silahkan menghubungi call center. Alhamdulillah selesai sudah untuk sesi sosialisasi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya mendorong untuk mengikuti call center ya. Kalau udah ada yang punya nomor pribadi saya, mohon maaf lahir batin sekali kalau saya tidak bisa membantu di jalur pribadi, karena kalau satu saya bantu, yang lainnya harus ikut saya bantu. Waduh, saya nanti nggak bisa ngerjain yang lain-lainnya, Pak Bu. Jadi call centernya mohon digunakan secara maksimal gitu. Begitu saja, insya Allah sukses kita semua dan lancar-lancar pelatihannya ya Pak Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, salam sehat selalu.